Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi perkembangan aljabar dan teori himpunan, mata kuliah sejarah matematika, dosen pengampu Ibu Atinwarmi MPD, program studi pendidikan matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rafa Alia Destiati, Siska Susilawati, Wisnu Maulana Putra, Zahra Zakia, dan Zilka Sabrina Rohadi. Materi pertama yaitu perkembangan aljabar abad ke-19. Aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu aljabar, yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan. Aljabar adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika dan mempelajari tentang struktur, hubungan, dan kuantitas. Pada abad ke-19, aljabar abstrak berkembang cukup pesat. Perkembangan aljabar abstrak awalnya didasari atas ketertarikan dalam memecahkan persamaan. Tokoh matematika pada abad ke-19. Yang pertama ada George Peacock. George Peacock tahun 1791 sampai 1858 lazim dipandang sebagai tonggak penting aljabar abstrak. Peacock dikenal berkat buku teksnya yang berjudul Theories of Algebra, sebuah pemicu awal pendekatan formalistik yang akan dianut aljabar pada masa di abad ke-19. Karya ini tampaknya ditulis menanggapi penolakan panjang terhadap validitas bilangan negatif dalam aljabar umum. Peacock berupaya membebaskan aljabar dari dasar aritmatikanya dengan membedakan aljabar aritmetik dan aljabar simbolik. Upaya kerasnya untuk mengangkat aljabar simbolik ke kedudukannya layaknya geometri memberi Peacock gelar Euclid dalam aljabar. Yang kedua ada Josiah Willard Gibbs. Gibbs adalah seorang ilmuwan Amerika. Pada tahun 1880, ia mengembangkan aljabar dari vektor-vektor dalam ruang 3 dimensi. Tokoh selanjutnya yaitu Arthur Cayley. Beliau adalah pencipta suatu aljabar matriks-matriks yang tidak menuntut rujukan berulang ke persamaan-persamaan dari mana butir-butir isiannya diambil. Interpretasi Cayley muncul dari minatnya pada transformasi-transformasi yang berbentuk X aksen sama dengan AX ditambah BY dan Y aksen sama dengan CX ditambah DY, yang dapat dipandang sebagai mentransformasikan sebuah pasangan urut XY ke sebuah pasangan XY. Dalam pencarian suatu notasi singkat untuk sehimpunan persamaan linier, Cayley melambangkan transformasi tadi dengan jajaran persegi, yaitu dengan matriks ABCD. Dua matriks seperti itu adalah sama dengan syarat bahwa elemen-elemen yang berkorespondensinya sama. Cayley adalah orang pertama yang menyadari bahwa jajaran-jajaran persegi itu sebenarnya dapat diperlakukan sebagai kuantitas aljabar. Selain pada teori matriks, ketertarikan matematis Cayley juga menyentuh konsep suatu grup abstrak yang ketika itu sedang berkembang. Teori grup adalah salah satu cabang tertua dari aljabar abstrak modern, yang asal-usulnya dapat ditelusuri kegarapan Lagrange, Ruffini, dan Galois. Selanjutnya, George Boole, sang penemu aljabar logika. Boole adalah seorang anggota dari sekumpulan matematikawan yang membebaskan aljabar dari aritmatika biasa dengan mengisyaratkan bahwa aturan-aturan yang simbol-simbol taati adalah hal-hal yang penting dalam aljabar dan tidak sedemikian halnya dengan makna yang seseorang lekatkan pada simbol-simbol itu. Khususnya, simbol-simbol aljabar tidak mesti mewakili bilangan-bilangan. Dalam bagian pembuka The Mathematical Analysis of Logic, Boole menulis,
Mereka yang telah mengenali keadaan saat ini dari teori aljabar simbolik sadar bahwa validitas suatu proses analisis tidak bergantung pada interpretasi simbol-simbol yang digunakan, tetapi hanya pada aturan-aturan kombinasi simbol-simbol tersebut. Aspek dari karya tulisnya ini telah menjadikan Bully sebagai seorang perintis dalam evolusi aljabar abstrak modern. Pada pertengahan 1800-an, logika simbolik mulai muncul sepenuhnya sebagai cabang khusus dari matematika, dan perkembangan awalnya terutama adalah hasil dari upaya-upaya Bully dan De Morgan. Auguste de Morgan adalah seorang matematikawan dan logikawan pada abad 19. Pada tahun 1849, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Trigonometry and Double Algebra. De Morgan menemukan aljabar relasi dalam karyanya Syllabus of a Proposed System of Logics yang diterbitkan pada tahun 1860. Perkembangan awal teori himpunan. Pada karya tulis tahun 1872, George Cantor memikirkan suatu formulasi ketat untuk bilangan irasional pada periode 1870-an. Weierstrass, Dedekind, dan George Cantor semuanya berhasil untuk secara aljabar membangun teori-teori yang lengkap tentang bilangan-bilangan irasional. Namun, mereka lebih memilih penggunaan intuisi teoritis himpunan daripada konsep limit. Kelahiran himpunan ditandai salah satu publikasi karya tulis Cantor, Urban Eigenschaft des Inbegriffes reellen Algebra in Zahlen, yaitu tentang sebuah sifat dari sistem semua bilangan aljabar real. Cantor, dalam kata pengantar karya sinoptik hebatnya, pada tahun 1895 mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksudnya sebagai himpunan. Himpunan, kita memahami sembarang kumpulan ke dalam suatu keutuhan M yang terdiri atas objek-objek yang tertentu dan dapat diperbedakan dalam intuisi atau pikiran kita. Objek-objek ini disebut elemen-elemen dari M. Cantor mengkonsepsikan gagasan himpunan dalam suatu cara yang seumum mungkin. Tidak ada restriksi apapun pada sifat dari objek-objek yang dipertimbangkan maupun pada bagaimana objek-objek itu dikumpulkan ke dalam suatu keutuhan. Karena definisi ini tidak cukup pasti untuk mencegahnya dari penimbangan hal-hal seperti himpunan dari semua himpunan, definisi ini menuju pada beberapa paradoks terkenal terkait himpunan infinite. Dalam buku Dialog Concerning the Two-Shift World System tahun 1632, Galileo melakukan pengamatan yang efektif. Menurutnya, banyaknya bilangan kuadrat sama dengan banyaknya bilangan, karena banyaknya bilangan sama dengan banyaknya akar-akar dari bilangan-bilangan itu. Cantor memberikan sebuah makna yang singkat, padat untuk sama banyak, dengan menginterpretasi di mana frase ini menyaratkan bahwa terdapat korespondensi satu-satu di antara dua himpunan yang sedang dikaji, yaitu dua himpunan M dan M adalah ekuivalen, sama potensi atau sama banyak. Ditulis M ekuivalen M jika terdapat suatu korespondensi satu-satu di antara elemen-elemen dalam dua himpunan itu. Jelas bahwa dua himpunan infinite adalah ekuivalen dengan syarat bahwa himpunan-himpunan itu memiliki jumlah elemen yang sama. Suatu himpunan M adalah finite jika himpunan itu kosong atau terdapat sebuah bilangan asli n sedemikian hingga M dikurangin himpunan 1, 2, 3 hingga himpunan ke n. Jika tidak demikian, M adalah infinite. Suatu himpunan M adalah infinite jika himpunan itu ekuivalen dengan himpunan bagian sebenarnya dari himpunan itu sendiri. Dalam kasus lain, M adalah finite. Berdasarkan konsepsi tradisional, sifat infinite ada layaknya meningkat melampaui semua batas, tetapi selalu masih finite. Sebagaimana hadir dalam garapan Cantor,
infinite bersifat terterapkan secara matematis oleh bilangan-bilangan dalam bentuk yang tertentu dari suatu keutuhan yang tuntas. Tidak puas hanya mendefinisikan himpunan-himpunan infinite, Cantor mengajukan sesuatu yang lebih mengejutkan dan bertentangan dengan tradisi, dengan membubuhkan tiap himpunan dengan bilangan yang mewakili pluralitasnya. Ini memungkinkannya untuk membedakan himpunan-himpunan infinite menurut ukurannya dan untuk menunjukkannya juga dengan misalnya bahwa terdapat lebih banyak bilangan real daripada bilangan bulat. Upaya Cantor untuk mengukur himpunan-himpunan ini kemudian menuntutnya untuk memperkenalkan bilangan-bilangan kardinal.